Jadi kan kami dari Profesional ingin mempresentasikan yang berjudul SQL Firewall in Oracle Database 3 ya. Oracle kan saya Fatih dari 42 ini 31 3 dan teman saya Wireless Christian dan teman saya Johan Farel. Pertama itu kita mencatat dulu itu SQL Firewall in Oracle Database 3 Ini kita membuat definisinya dulu, yaitu SQL Firewall 3 adalah fitur keamanan baru di Oracle Database 3C yang berfungsi seperti penjaga pintu database. Fitur ini memperoleh semua perintah SQL yang masuk dan hanya mengisinya perintah yang sudah disetujui sebelumnya. Dari yang kedua tujuannya yaitu tujuan utama dari SQL Firewall mereka adalah sebagai untuk memberikan perlindungan terhadap ancaman keamanan. Yaitu ketika ada pentingnya di SQL Firewall Oracle ya. Di antara faktor keamanan untuk meningkatkan keamanan database di berbagai ancaman cyber, terutama serangan infeksi SQL yang berfungsi mencuri data atau merusak data itu. Nah, di sini kita akan menjelaskan ada 5 agenda yang akan kita jelaskan. Yang pertama itu setup, yang kedua configure SQL Firewall, yang ketiga maintenance, yang keempat view, dan kelima ini configuration. Berapa tuh ini apa tuh yang setup? Pertama ini setup yang kita akan buat. Pertama itu kita membuat ini akun untuk ini pengguna, yaitu kita kasih nama via admin untuk adminnya. Yang kedua itu ini kita membuat ini untuk ownernya itu yang kita kasih nama Sima owner. Yang ketiga itu kita membuat ini aplikasi untuk user. Nah, ini untuk query-nya. Dari pertama kita membuat untuk create ini adminnya. Yang kedua itu untuk system owner. Yang ketiga untuk ini aplikasi user 1. Configure SQL Firewall. Yang pertama kita login dulu ke pengguna firewall dan setelah itu mengaktifkan SQL Firewall menggunakan kode DBMS_SQL_Firewall. Lalu yang kedua, setelah itu periksa status dari SQL Firewall menggunakan query berikut, yaitu DBA_SQL_Firewall_status. Lalu yang ketiga, pada tahap ini kita akan mulai proses untuk melacak semua interaksi dengan pengguna. Dalam kasus ini kita ingin memeriksa apa yang terjadi pada user pengguna. Lalu yang keempat, dalam sesi terpisah kita juga akan melakukan beberapa operasi pada saat terhubung dengan user app pertama. Lalu yang keenam, kita membuat daftar perizinan untuk pengguna melakukan pengambilan. Lalu yang ketujuh, sekarang kita memiliki 4 tampilan yang memungkinkan kita untuk memeriksa daftar konten yang diizinkan. Dan kita juga dapat menghapus SQL yang diizinkan menggunakan prosedur delete all SQL. Lalu yang ke-9, menegakkan daftar izin menggunakan prosedur enable allow list. Yang ke-10, kita juga dapat melihat status daftar yang diizinkan menggunakan tampilan berikut DBA SQL Firewall allow list. Lalu kita juga dapat memeriksa pelanggaran SQL Firewall. Dan yang ke-12, pada sesi yang berbeda, kita menyalakan perintah SQL yang sudah diketahui dan yang belum diketahui sebelumnya ke dalam basis data. Dan yang ke-13, kita kembali ke pengguna admin firewall kita dan periksa apakah ada pelanggaran. Lalu jika menemukan pelanggaran yang sebenarnya aman, yang bisa dilakukan adalah menambahkannya ke daftar diizinkan secara manual atau mengambilnya langsung dari log. Dan jika kita menyalakan query yang sebelumnya memicu pelanggaran, sekarang query tersebut berjalan dengan lancar, bahkan tidak perlu memulai sesi baru untuk memulai perubahannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Lalu kita masuk ke maintenance. Yang pertama itu dalam maintenance adalah berhati-hati dengan tautan. Kita menghindari nanti tautan yang mencurigakan atau mengunduh hadiran yang tidak dikenal. Kedua, verifikasi sumber. Periksa kesahan situs web dan email sebelum membagikan informasi pribadi. Ketiga, gunakan koneksi aman. Pastikan situs web menggunakan HTTPS dan hindari menggunakan wifi publik untuk transaksi sensitif. Lalu ada view.
untuk menampilkan pendukung SQL Firewall underlying label di dalam SSH tablespace lalu dalam SSH tablespace dari wadah root label tersebut dapat dipindahkan ke tablespace lain. Lalu yang terakhir ada consideration. Ada beberapa consideration, yaitu yang pertama untuk mengkonfigurasi SQL Firewall dari penangkapan. Penangkapan harus berlangsung cukup lama agar semua variasi tercakup. Jika penangkapan dilakukan selama 1 minggu, lalu firewall diaktifkan. Berdasarkan data tersebut, pemrosesan perhubungan bisa diblokir jika tidak termasuk dalam periode penangkapan. Kedua, kami harus memvalidasi konteks dan informasi SQL yang diambil. Jika terjadi peretasan selama penangkapan, itu bisa masuk data yang diizinkan. Oleh karena itu, perlu langkah validasi untuk mengecualikan masalah dan informasi SQL yang dicurigakan. Juga seiring waktu, aplikasi berkembang dan dirilis baru bisa menyatakan permintaan SQL baru yang diblokir hingga data izin SQL diperbarui. Data izin konteks versi seperti IP, pengguna OS, program OS juga bisa berubah. Terima kasih presentasi dari kami akan lanjut ke Q&A. Yang pertama kita masuk ke configuration system. Yang pertama kita ini menghapus dulu ya ini. Cek dulu PowerPoint. Yang pertama kita menghapus dulu ini admin yang kita beri nama vadmin. Ini sudah terhapus. Itu kita buat ini akun yang bernama vadmin dan kodenya vadmin. Ini sudah beres. Yang dulu kita create untuk vadmin. Ini kita sudah bisa terhubung ke firewall jaringannya. Kita memiliki grant ini SQL firewall. Untuk kedepannya kita ini menghapus ini untuk ownernya yang bernama schema owner. Ini yang mungkin kita owner. Kita buat dulu ini kode untuk membuat untuk schema user.
Terus kita membuat ini ya, kasih user. Terus kita create aplikasi user. Di sini error karena sebelum kita belum create untuk skema owner. Kita untuk menunjukkan isi dari skema owner. Kenapa nggak notepad itu taruh di laptop itu di kompas? Oh, kodenya kehapus bro. Kenapa kehapus? Gue tuh kehapus kayaknya salah pencet tuh. File itu pindahin ke situ lah. Hah? Nggak akan selesai kalian ketik kayak gitu. Udah di closing aja udah. Kita pakai video sendiri tuh untuk query-nya. Laptop itu kan bisa dipindahin filenya, stop aja tuh.